Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-193. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Ki Pananggungan itu pun kemudian masuk ke ruang dalam untuk menemui istrinya. Demikian Nyi Pananggungan mengetahui bahwa yang ada di Pringgitan adalah Paksi dan Wijang. Maka dengan tergesa-gesa Nyi Pananggungan itu pun pergi ke Pringgitan untuk menemuinya. Selamat datang Angger berdua. Sudah agak lama kami mengharap Angger berdua datang mengunjungi keluarga kami. Maaf Nyi, Wijanglah yang menyahut. Ada-ada saja masalah yang menghambat. Masalah yang sebenarnya kami buat sendiri. Terus terang Ger, Kemuning juga sangat mengharap kedatangan Angger Paksi loh. Tetapi rasa-rasanya seperti mengharapkan embun menitik di tengah hari. Kami mohon maaf Nyi, seperti yang dikatakan Kakang Wijang, kami tidak segera dapat mengunjungi keluarga ini. Sekarang, Kemuning sudah kembali kepada ayah dan ibunya. Iya Nyi, tadi Ki Pananggungan juga sudah mengatakannya. Ki Pananggunganlah yang kemudian menyahut. Aku sudah berjanji untuk membantunya mencari rumah orang tua Kemuning yang baru. Iya Nger, orang tua Kemuning memang sering berpindah-pindah. Tetapi sebenarnya lah orang itu memang mempunyai beberapa buah rumah. Mungkin rumah yang dipergunakannya sekarang adalah rumah yang lebih besar dari rumahnya yang dahulu, yang ditinggalinya bersama Nyi Permati dan Kemuning. Yang menurut Kemuning memang tidak begitu besar. Pada saat kedua orang tuanya menerima banyak tamu yang bermalam, maka mereka menerima tamu mereka di rumahnya yang lebih besar. Iya Nyi. Nyi, berkata Ki Pananggungan kemudian. Mereka berdua akan bermalam di rumah ini. Besok atau besok lusa, aku akan membantu mereka mencari rumah orang tua Kemuning itu. Kemana Ki Pananggungan akan mencarinya? Aku harus mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan oleh Repak Rembulung. Mungkin ada petunjuk yang dapat membawa kedua anak muda itu sampai kepadanya. Angger berdua tidak usah tergesa-gesa. Waktunya masih panjang. Jika Angger berdua akan memburu puncak bukit kecil di kaki Gunung Merapi itu, maka puncak bukit itu tidak akan beranjak dari tempatnya. Paksi Pambekas menundukkan wajahnya, sementara Wijang tersenyum-senyum saja sebagaimana Ki Pananggungan dan Nyi Pananggungan. Nah, duduklah, aku akan menyiapkan minuman. Dalam pada itu, ketika Nyi Pananggungan berada di dapur, maka Ki Pananggungan pun bertanya. Menurut pendengaranku, Haryo Wisoko sudah tertangkap, Ger. Apakah memang demikian? Benar Ki Pananggungan. Wijanglah yang menjawab. Bagaimana dengan para pengikutnya? Wijang menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun berkata, itulah yang masih kami cemaskan. Di lingkungan ini, Ger, sejak semula memang tidak terlalu terasa benturan-benturan.
antara kekuatan-kekuatan yang semula ingin menguasai cincin kerajaan itu. Meskipun getarnya sampai di sini pula, bahkan kemudian seakan-akan larut dihanyutkan oleh waktu. Sementara itu, berita tentang pemberontakan Haryowisoko terdengar semakin keras, sedangkan kelompok-kelompok kekuatan yang lain yang pernah memusuhi Haryowisoko itu pun tidak banyak lagi terdengar. Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun Paksi nampak menjadi gelisah. Agaknya ada persoalan yang ingin dikatakannya, tetapi Paksi Pamekasan masih saja merasa ragu. Wijang yang dapat mengerti perasaan Paksi Pamekasan itulah yang kemudian berkata, "Ki Pananggungan, sebenarnya lah bahwa ada dua hal yang membuat Paksi menjadi gelisah. Yang pertama, ia merasa sangat kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan Kemuning. Di sepanjang jalan menuju ke Kembang Arum, sekali-sekali terucapkan nama Kemuning, meskipun ia berusaha untuk tetap mengendapkannya." Ki Pananggungan itu pun tersenyum. Ia sudah dapat meraba gejolak perasaan anak muda itu. Sementara Wijang pun berkata selanjutnya, "Sedangkan persoalan yang kedua yang membuat Paksi gelisah adalah tamu-tamu di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." "Kenapa dengan tamu-tamu itu, Ger?" "Ki Pananggungan," berkata Wijang yang suaranya menjadi berat, "ketika Paman Haryowisoko tertangkap, maka terloncat dari mulutnya bahwa beberapa orang anak muda telah diserahkan kepada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan untuk ditempa agar menjadi pemimpin di masa datang, sesuai dengan jalur perjuangan Paman Haryowisoko. Mereka adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang. Ketika kami berhasil memasuki padepokan Watu Kambang yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu, ternyata bahwa anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu sudah tidak ada di padepokan. Menurut seorang di antara mereka yang berhasil kami bujuk untuk memberikan keterangan, anak-anak muda itu telah dititipkan kepada sepasang suami istri yang tinggal di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Orang itu tidak tahu siapakah nama sepasang suami istri itu. Tetapi pada waktu itu, arah perkiraan kami langsung hinggap kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Sementara itu, Ki Gede Lenglengan yang luput dari tangan para prajurit Pajang telah pergi ke selatan pula. Kami berhasil menelusuri jejaknya sehingga sampai ke sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Yang paling menggelisahkan Paksi adalah bahwa salah seorang dari anak-anak muda dari angkatan mendatang itu adalah adik laki-laki Paksi yang bernama Lajer Laksito." Ki Pananggungan mengangguk-angguk, seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Ia pun bergumam, "Jadi itulah masalahnya. Dua persoalan yang meskipun terpisah akan saling berkait. Menurut Repak Rembulung, tamu-tamu itu datang dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Progo. Tetapi memang mungkin saja Repak Rembulung tidak berterus terang kepadaku." "Ki Pananggungan," berkata Wijang kemudian, "sebaiknya kami berdua dengan berterus terang minta bantuan Ki Pananggungan untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu." "Baiklah, seperti yang sudah aku janjikan, aku akan membantu kalian. Kita akan mencari rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Tetapi Ki Pananggungan, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung akan dapat mengenali kami. Apakah kalian pernah berhubungan dengan keduanya?" "Pernah, Ki Pananggungan. Kami pernah melibatkan diri pada saat Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga rasa-rasanya pertempuran itu tidak adil." "Kau membantu mereka?" Wijang mengangguk. Ki Pananggungan pun menjadi termangu-mangu. Sementara itu Paksi masih saja menundukkan wajahnya. "Yang aneh bagi kami, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung
telah menasihati kami agar kami mencari jalan yang baik dan benar untuk menyongsong masa depan kami yang panjang. Nasihat yang tidak pernah kami duga akan keluar dari mulut seorang Ki Repak Rembulung dan seorang Nyi Pupus Rembulung. Bukankah sudah aku katakan bahwa keduanya memang aneh? Di rumah mereka adalah ayah dan ibu yang baik, yang dengan penuh kasih sayang mengasuh Kemuning, memberinya nasihat agar kelak Kemuning menjadi seorang yang baik, yang berjalan di jalan lurus sesuai dengan petunjuk dari Yang Maha Agung. Nasihat itu pula lah yang diberikan kepada kami. Desis Wijang, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berdiri dengan kedua kaki pada alas yang berbeda. Wijang mengangguk-angguk, katanya, pertentangan yang tumbuh di dalam diri Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu akan dapat meledak di hari-hari tua mereka. Kau benar, Wijang, sahut Ki Pananggungan. Nah, bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan? Apa yang sebaiknya kami lakukan? Begini, Nger, jika Angger berdua setuju, biarlah aku saja yang mencari rumah Repak Rembulung. Aku akan dapat memberikan alasan apa saja, mungkin karena aku rindu kepada Kemuning. Lalu apakah yang harus kami kerjakan? Kalian tinggal di rumah ini. Tetapi bukankah sangat berbahaya bagi Ki Pananggungan? Ki Pananggungan itu tersenyum, katanya, ingat, aku adalah kakak ayah Kemuning itu. Aku akan datang sebagai seorang paman yang ingin menengok kemenakannya, apalagi kemenakannya itu pernah tinggal bersamanya. Wijang mengangguk-angguk, sementara Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tentu tidak hari ini, besok aku akan pergi. Mungkin dalam pembicaraan kami pernah disebut-sebut kata-kata yang dapat menjadi petunjuk. Kemana aku harus mencarinya? Nanti aku akan berbicara dengan Nyi Pananggungan. Tetapi sebelumnya, kami mohon maaf Ki Pananggungan, bahwa kami datang untuk membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk, bahkan harus melakukan sesuatu yang berbahaya, sahut Paksi Pamekasan. Apa yang berbahaya? Menengok seorang adik bukan pekerjaan yang berbahaya. Tetapi seandainya dugaan kami benar, maka di rumah itu ada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan. Orang itu baru datang kemudian, belum terlalu lama. Aku akan berhati-hati, Nger. Mudah-mudahan Ki Gede Lenglengan bukan orang yang gila, sehingga mengganggu saudara dari orang yang memberinya tempat berlindung. Ki Gede Lenglengan memang gila Ki Pananggungan, desis Wijang. Kanjeng Sultan Dipajang di masa mudanya pernah mengenal orang yang bernama Lenglengan. Agaknya orang itu pula lah yang kemudian bernama Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, aku akan berhati-hati, Nger. Sementara itu, maka Nyi Pananggungan pun telah minta mereka untuk masuk ke ruang dalam. Katanya, mumpung nasi masih hangat, silahkan, Nger. Begitu cepatnya, berkata Wijang di luar sadarnya. Nyi Pananggungan pun menyahut pula. Sudah ada, Nger, tetapi seadanya saja loh. Yang lain tadi dibawa ke sawah untuk mereka yang sedang mengerjakan sawah. Marilah, Nger. Mereka pun kemudian masuk ke ruang dalam. Ternyata nasi, lauk, dan sayurnya memang masih hangat. Agaknya Nyi Pananggungan telah memanasinya lagi. Sejenak kemudian mereka telah duduk di amben bambu di ruang dalam. Nasi, sayur lodeh kluwih, serundeng kelapa, dan sambal terasi. Ikan kakap goreng yang nampaknya baru saja turun dari perapian. Ikan itu diambil dari belembang di belakang, Nger, berkata Nyi Pananggungan. Siapa yang menangkapnya? Berkata Wijang. Anak tetangga sebelah, Nger.
Ia tinggal bersama kami di sini. Wijang mengangguk-angguk. Namun bau sambal terasi itu membuat Wijang dan Paksi Pamekasan merasa lapar. Setelah mereka selesai makan, maka Ki Pananggungan telah membawa Wijang dan Paksi Pamekasan ke bilik di gandok sebelah kanan. Katanya, "Kalian dapat beristirahat di bilik ini, Nger." "Terima kasih, Ki Pananggungan." Wijang dan Paksi menjawab hampir bersamaan. Keduanya memang beristirahat sejenak. Perut mereka terasa kenyang. Sambil duduk di lincak bambu yang panjang itu, keduanya kembali berbicara tentang Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. "Dugaanku kuat bahwa yang ada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu, Wijang." "Iya, kemungkinannya memang besar sekali. Agaknya kepada Ki Pananggungan, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak mau berterus terang. Dan jika Ki Gede Lenglengan itu ada di rumah Ki Repak Rembulung, maka Ki Pananggungan benar-benar harus berhati-hati sekali. Ki Gede Lenglengan itu memang gila." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu, ia pun berkata, "Sebaiknya kita minta agar kita diperbolehkan mengikutinya." "Ki Pananggungan tentu tidak akan menyetujuinya." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Sejenak keduanya saling berdiam diri tenggelam di dalam angan-angan mereka masing-masing. Namun Paksilah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan mengisi jambangan di Pakiwan." "Hei!" Wijang pun bangkit pula. "Biar aku saja yang mengisi jambangan." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Kau kerjakan pekerjaan yang lain, menyapu halaman atau membelah kayu bakar." Wijang tidak menunggu jawaban Paksi. Ia pun segera pergi ke sumur untuk mengisi jambangan. Sementara Paksi Pamekasan masih hilir mudik mencari sapu lidi. Ketika ia berada di rumah itu, maka ia pun mengerjakan apa saja untuk membantu meringankan pekerjaan di rumah itu. Waktu itu di rumah itu masih ada Kemuning dan Nyi Permati. Ketika Paksi Pamekasan mendapatkan sapu lidi, maka kenangannya kepada Kemuning terasa menjadi semakin tajam. Namun ketika Paksi Pamekasan baru mulai menyapu, maka seorang remaja datang menghampirinya. Dengan agak ragu remaja itu pun berkata, "Biarlah aku saja yang menyapu halaman." Paksi Pamekasan memandang anak itu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah mengenal anak itu sebelumnya. Ternyata bahwa Paksi Pamekasan dapat mengenalinya. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Bukankah kau Dukut, anak yang tinggal di rumah sebelah?" Remaja itu mengangguk. "Kau ingat kepadaku?" "Iya." "Nah, jika kau ingat kepadaku, siapa namaku?" "Paksi." "Tepat. Kakakku itu?" "Wijang." "Bagus. Kaukah yang tadi menangkap kakap di belumbang di kebun belakang?" Anak itu mengangguk. "Bagus. Kenapa kau tidak menegurku?" Anak itu diam saja. Karena anak itu diam saja, maka Paksi Pamekasan pun berkata, "Sudahlah, kau lakukan kerja yang lain. Selama aku di sini beberapa waktu yang lalu, aku juga sering menyapu halaman. Waktu itu kau tidak berada di rumah ini, tetapi kau sering bermain-main di sini." Anak itu masih berdiri termangu-mangu, sehingga Paksi Pamekasan pun berkata sekali lagi, "Dukut, kau ambil sapu yang lain, kemudian menyapu halaman samping." Dukut itu mengangguk.
Kemudian ia pergi meninggalkan Paksi Pamekasan. Sementara itu Ki Pananggungan yang melihat Wijang mengisi jambangan Pakiwan dengan tergesa-gesa mendapatkannya, katanya gagap, "Sudahlah pangeran, biarlah nanti hamba yang mengisi Pakiwan atau pembantu-pembantu hamba. Sebentar lagi mereka akan pulang dari sawah." Ki Pananggungan agaknya lupa siapa namaku. Baik, baik, tetapi jangan menimba air untuk mengisi Pakiwan. Bukankah aku pernah melakukannya? Tetapi sekarang tidak perlu lagi pangeran. Wijang. Wijang tersenyum, katanya, "Sudahlah, aku juga perlu bergerak agar urat-urat darahku tidak membeku. Tetapi tidak dengan menimba air untuk mengisi jambangan seperti ini." Wijang bahkan tertawa, tetapi ia masih saja menarik senggot timba untuk menaikkan air dari sumur. Ki Pananggungan pun akhirnya harus mengalah. Wijang tidak mau berhenti menimba air. "Silahkan Ki Pananggungan meninggalkan aku di sini. Nanti jika jambangan itu sudah penuh, serta aku sudah mandi, aku akan kembali ke Gandok." Ki Pananggungan terpaksa meninggalkan Wijang yang masih sibuk mengisi jambangan di Pakiwan. Ketika Ki Pananggungan masuk ke dapur lewat pintu butulan, Nyi Pananggungan yang berada di dapur pun bertanya-tanya, "Ada apa, Kakang? Nampaknya kau gelisah." "Aku tidak sedang gelisah, Nyi, tetapi rasanya tidak mapan jika tamu-tamu kita harus menimba air sendiri." Nyi Pananggungan tersenyum, katanya, "Biar saja, Kakang. Bukankah ia selalu melakukannya beberapa waktu yang lalu ketika mereka berada di sini? Paksi sekarang juga sedang menyapu halaman. Apa salahnya?" Ki Pananggungan hanya dapat menarik nafas, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ki Pananggungan membuka pintu peringgitan, maka ia memang melihat Paksi Pamekasan yang sedang sibuk menyapu halaman depan. Demikianlah, Wijang dan Paksi berada di rumah itu seperti mereka berada di rumah mereka sendiri, sebagaimana dilakukannya beberapa waktu sebelumnya. Mereka mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan di rumah itu. Ketika malam turun, maka keduanya pun dipersilahkan untuk duduk di ruang dalam. Nyi Pananggungan sudah menyiapkan makan malam bagi mereka. "Marilah, Ngger," Ki Pananggungan mempersilahkan. "Makan seadanya." Yang kemudian terhidang adalah nasi hangat, pepesan udang dan sayur seperti yang dihidangkan siang tadi. Setelah mereka selesai makan, maka Wijang dan Paksi tidak segera pergi ke bilik yang telah disediakan bagi mereka, tetapi mereka masih berbincang dengan Ki Pananggungan dan Nyi Pananggungan. "Besok aku akan pergi ke rumah Rembulung," berkata Ki Pananggungan. "Sebenarnya kami tidak ingin membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk. Bahkan jika Ki Pananggungan berkenan, biarlah Ki Pananggungan memberikan sedikit petunjuk kemana kami harus pergi." "Tidak, Ngger, tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat Kemuning. Rasa-rasanya aku sudah rindu kepadanya." "Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih Ki Pananggungan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas Ki Pananggungan, di jalan maupun di rumah orang tua Kemuning." "Orang tua Kemuning adalah adik Ki Pananggungan," sahut Nyi Pananggungan. "Tetapi tidak akan terjadi sesuatu di rumah itu." Namun Paksi pun kemudian berdesis, "Bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan jika kami ikut bersama Ki Pananggungan?" Ki Pananggungan tersenyum sambil menggeleng. "Tidak usah, Ngger. Nanti akan dapat timbul salah paham." Paksi Pambekas menarik nafas panjang, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ki Pananggunganlah yang kemudian berpesan, "Selama aku pergi, aku titip rumah ini, Ngger.
jangan pergi kemana-mana. Kalau kami ikut pergi ke sawah? Bertanya Wijang. Tentu saja tidak apa-apa. Maksudku, jangan pergi jauh atau bahkan pergi dan tidak kembali lagi. Jawab Ki Pananggungan sambil tertawa. Demikianlah beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Ki Pananggungan pun telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan kepada mereka di Gandok. Seperti yang direncanakan, pagi-pagi sekali Ki Pananggungan sudah mulai siap. Nyi Pananggungan telah menyediakan makan pagi, sementara pembantunya yang tua telah menyiapkan kudanya. Wijang dan Paksi juga sudah berada di halaman pula ketika Ki Pananggungan siap untuk berangkat. Menurut Pupus Rembulung, rumahnya berada di dekat sebuah belumbang yang tidak jauh dari sebatang pohon yang besar, seperti pohon beringin, tetapi mempunyai beberapa macam bunga yang berbeda-beda. Ada yang menyebut 5 macam, ada yang mengatakan 7 macam. Entahlah siapakah yang benar, tetapi aku juga belum pernah melihat pohon itu, berkata Nyi Pananggungan. Pohon Moncowarno. Mudah-mudahan dengan ancer-ancer itu, aku dapat menemukan rumah Rembulung. Rembulung juga sering mandi di belumbang itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha menemukan mereka. Mungkin aku baru kembali dalam 2 atau 3 hari mendatang. Hati-hati di jalan, Kakang. Aku akan selalu berhati-hati. Lalu katanya kepada Wijang dan Paksi, titip rumahku, Nger. Demikianlah. Sejenak kemudian maka Ki Pananggungan pun telah melarikan kudanya menempuh perjalanan. Jika benar rumah Rembulung ada di dekat pohon Moncowarno itu, Nger, maka sedikit lewat wayah Pasar Temawon, Kakang Pananggungan sudah akan sampai, Nger. Wijang menengadahkan wajahnya. Langit masih nampak muram. Sementara itu, ayam-ayam pun mulai turun dari kandangnya. Terdengar seekor induk ayam berkotek memanggil anak-anaknya. Sedang di sisi lain, seekor ayam jantan berkokok dengan nada menantang. Kemudian mengepakkan sayapnya beberapa kali. Hari masih pagi, namun bayangan fajar telah nampak di langit yang bersih. Ki Pananggungan pun melarikan kudanya semakin cepat. Jalan-jalan masih nampak sepi, tetapi di Bulak Panjang, Ki Pananggungan telah mendahului sebuah pedati yang merayap dengan malas ke pasar yang terletak tidak jauh di depan. Meskipun pasar itu kecil saja, tetapi di hari pasaran, pasar itu menjadi ramai sehingga para pedagang tidak tertampung seluruhnya di dalam pasar. Beberapa penjual terpaksa berjualan di luar dinding pasar. Ketika Ki Pananggungan sampai di pasar itu, ia terpaksa memperlambat jalan kudanya. Namun kemudian, kudanya pun telah berlari lagi. Ki Pananggungan melarikan kudanya ke arah timur di sepanjang jalan, di kaki Gunung Merapi. Kadang-kadang jalannya menjadi sulit, sehingga perjalanan kuda itu terganggu, bagaikan siput yang merayap di bebatuan. Namun demikian ruas itu sudah terlewatkan, maka kuda Ki Pananggungan itu pun berlari lagi dengan kencangnya. Sekali-sekali jalan menanjak naik, namun kemudian menukik turun. Jika jalan menjadi datar, maka di sebelahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Sementara itu, matahari pun memanjat langit semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit. Ki Pananggungan sudah pernah pergi ke Jati Anom di sisi sebelah timur kaki Gunung Merapi, melewati sendang di dekat pohon Moncowarno itu. Karena itu,
maka tujuan pertama adalah sendang yang pernah disebut-sebut oleh Nyi Pupus Rembulung. Seperti yang diperhitungkan, maka sedikit lewat wayah Pasar Temawon, Ki Pananggungan telah mendekati sendang di dekat pohon monco warno itu. Ki Pananggungan itu pun menengadahkan wajahnya. Langit masih saja nampak cerah, matahari yang sudah menjadi semakin tinggi, terasa sinarnya menjadi semakin menusuk. Beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan pun telah sampai di sendang yang airnya nampak bening kehijau-hijauan. Beberapa kelompok ikan water pari berenang dengan riangnya. Agaknya water pari itu jarang sekali merasa terganggu hidupnya di sendang yang airnya bening itu. Di pinggir sendang terdapat beberapa buah batu besar yang agaknya sering dipergunakan untuk mencuci pakaian. Sedangkan luapan air sendang itu mengalir lewat sebuah genangan yang agak dalam, turun ke dalam parit yang mengalir ke bulak di sebelah belumbang itu. Genangan air itu setiap hari dipergunakan untuk memandikan ternak sehabis bekerja keras di sawah. Ki Pananggungan membiarkan kudanya minum air yang mengalir di parit yang menuju ke bulak itu. Airnya nampak jernih, sehingga kerikil-kerikil kecil di dasar parit itu pun nampak jelas. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Sendang itu nampak sepi. Mungkin orang-orang yang pergi ke sendang itu sudah pulang. Mereka yang mencuci pakaiannya dan mereka yang memandikan ternak di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan melangkah mondar-mandir di dekat sendang itu. Setelah kudanya cukup banyak minum, diikatnya kudanya itu pada sebatang pohon perdu yang tumbuh di dekat sendang itu. Di sekitar sendang itu, Ki Pananggungan melihat beberapa batang pohon raksasa, sebangsa pohon preh dan beringin. Tidak terlalu jauh dari sendang itu, terdapat sepasang pohon benda yang sudah tua. Pohonnya yang menunjukkan ketuaannya itu masih tetap berdiri kokoh menghunjam ke dalam bumi. Agak jauh dari sendang itu, lamat-lamat dilihat sebatang pohon yang disebut pohon monco warno itu. Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Namun beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan melihat seseorang berjalan sambil memanggul bajaknya dan menggiring sepasang lembu yang besar-besar. Dibiarkannya, orang itu meletakkan bajaknya, kemudian melepas lembunya dan menggiringnya turun ke dalam air di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan memandang orang itu dengan kerut di keningnya. Sementara itu, orang yang kemudian memandikan lembunya itu juga memandang Ki Pananggungan sekilas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.